Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Wahyu Firmansyah dengan NIM A2110961 dari Fakultas Pertanian, jurusan Aquakultur, Universitas Juanda Bogor. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi androgenesis. Rekayasa genetik. Rekayasa genetik itu merupakan manipulasi materi genetik, genom, kromosom, gen, DNA suatu organisme untuk mendapatkan karakter unik dan bermanfaat. Rekayasa terbagi dalam beberapa level, yaitu yang pertama rekayasa dalam level populasi, meliputi seleksi famili, seleksi individu. Yang kemudian rekayasa dalam level set kromosom, meliputi ginogenesis, androgenesis, tripodisasi, tetraploidisasi, dan hibridisasi. Kemudian rekayasa dalam level gen, yaitu transgenesis atau transgen. Di sini androgenesis itu termasuk ke dalam rekayasa dalam set kromosom. Androgenesis itu merupakan salah satu teknik reproduksi yang menghasilkan individu-individu yang seluruh kromosomnya berasal dari induk jantan. Tujuan dari androgenesis sendiri itu untuk memperoleh individu yang memiliki sifat-sifat yang sama dengan induk jantannya. Kemudian manfaat teknik androgenesis dalam budidaya perikanan meliputi menghasilkan ikan yang semua jenis kelaminnya jantan, mempercepat keturunan ikan yang memiliki sifat-sifat yang sama dengan induk jantannya, kemudian mempercepat diperolehnya ikan jalur murni. Androgenesis sendiri secara alami terjadi di alam. Secara artifisial atau dapat dibuat dengan cara membuahi telur menggunakan sperma yang telah disinari sinar UV. Kemudian ada juga yang dilakukan dengan kejutan atau tekanan atau suhu. Bagaimana cara teknik androgenesis sendiri? Secara artifisial memproduksi zigot tanpa ada kontribusi materi genetik dari induk betina. Menghancurkan materi genetik betina dengan cara disinari dengan sinar UV. Kemudian ada juga upaya memproses diploidisasi zigot melalui perlakuan kejutan suhu heat shock, suhu panas maupun cool shock, suhu dingin, dan tekanan pressure shock. Kemudian yang terakhir teknik meiotik atau mitotik. Penyinaran UV irradiation, upaya menghancurkan materi genetik gen DNA sehingga kode genetiknya tidak berfungsi atau malfunction. Penyinaran UV sendiri ini di dalamnya materi genetik hancur, tapi sperma atau ovum harus hidup atau motil. Kemudian perlu dosis atau intensitas yang tepat untuk mencapai kondisi tersebut. Intensitas yang tepat dipengaruhi oleh lampu UV yang digunakan, kemudian jarak penyinaran dan lama penyinaran. Perlakuan kejutan atau shock treatment ini merupakan upaya menahan pelepasan polar body 2 pada mitotik atau upaya penghambatan pembelahan mitosis pertama pada mitotik. Dikenal dua kategori kejutan, secara fisik suhu dan tekanan, dan kimiawi kulsiklin, kolkemid, citokalasin. Kejutan suhu terdapat ada dua cara, dengan kejutan panas heat shock dan kejutan dingin cool shock. Pada beberapa penelitian, kejutan suhu panas dianggap sebagai cara yang paling mudah, praktis, dan murah. Keberhasilan kejutan dipengaruhi oleh umur zigot, lama, dan kondisi kejutan, misal besaran suhu dan tekanan yang diberikan.
eh, prosedur teknis yang harus dikuasai untuk melakukan teknik rekayasa genetik androgenesis meliputi yang pertama pastinya menguasai teknik pemijahan dan pembuahan buatan ikan yang akan diandrogenesis. Kemudian untuk mendapatkan gamet, telur yang diopulasikan dan sperma, perangsangan pemijahan induced spawning akan sangat membantu. Kemudian menyiapkan alat penyinaran sinar UV dan water bath kejutan suhu siap pakai standby. Menyinari sperma dengan UV sesuai dosis dan jumlah yang diperlukan menjelang stripping telur. Kemudian mengeluarkan telur atau di stripping, kemudian membuahinya dengan sperma yang telah disinari sinar UV pada wadah pembuahan sekitar suhu 25 derajat Celcius. Telur yang telah dibuahi sebaiknya ditebar dalam tempat khusus, misal lempengan kaca, untuk mempermudah perlakuan kejutan. Sebaiknya diberikan fungisida metilen blue MB pada awal menetaskan untuk menghindari dari serangan jamur. Mengupayakan kualitas air penetasan sebaik mungkin, yaitu aerasi dan sirkulasinya. Sekian presentasi saya mengenai androgenesis. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada kata atau tutur kata yang salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.